Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kali ini kita akan terus lagi membicarakan pemikiran-pemikiran kita mengenai tanggung jawab Kristiani dalam topik besar Aku Seorang Kristen. Sekarang kita akan membicarakan tanggung jawab seorang Kristiani pada saudara seiman. Seorang Kristen, saudara, berarti seorang yang terikat pada kesatuan keluarga, yaitu orang yang saling mengasihi di dalam Kristus. Menjadi satu dan terikat kuat pada kesatuan iman kepada Kristus yang mempersatukan. Oleh karena itu seorang Kristen tidak dapat hidup hanya untuk dirinya sendiri, melainkan turut bertanggung jawab dalam kehidupan umat Allah. Nah, untuk itu kita akan membuka Alkitab kita akan membaca dari Galatia, pasal yang ke-6, ayat 9 dan 10. Galatia, pasal 6, ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara yang kekasih, di sini kita menemukan tanggung jawab Kristen ini harus aktual di dalam kehidupan keseharian dan kebersamaan dan bersifat permanen, terus-menerus dan bukan sesaat, ya, kadang-kadang saja atau dalam situasi-situasi tertentu saja. Sebuah tindakan bukan pernyataan. Itulah coraknya. Nah, pertanyaan memang menjadi sangat serius. Apakah masih tersisa kebersamaan di dalam hidup yang konkret? Mengingat dunia kita sekarang menjadi dunia yang materialistis. Ini sebuah pertanyaan serius, saudaraku. Karena seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, untuk menjadi seorang Kristen berarti kita menjadi seorang yang berani terikat kepada kesatuan keluarga. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi orang yang mampu untuk berbagi diri, saling mengasihi, menjadi satu dan terikat kuat pada kesatuan iman kepada Kristus yang mempersatukan. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Galatia penting kita bicarakan. Sesuatu peringatan yang penting yang disampaikan kepada orang-orang Galatia. Mengingat pada waktu itu memang ada semacam satu kesulitan yang besar, kelaparan terjadi di Yerusalem. Sehingga diharapkan kepedulian dari jemaat-jemaat lain. Ya. Terlebih lagi kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Orang-orang Galatia tidak boleh menghitung-hitung apa yang dikerjakannya dan berkata, sorry, saya sudah nolong yang di sana atau saya sudah menolong yang di sini, jadi tidak bisa nolong yang itu. Saudara, ternyata kita tidak mempunyai sedikit pun hak dan kesempatan untuk menunda dan meniadakan apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa lepas dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang Kristen yang mengerti kasih dan kehendak Allah. Kita mesti menjadi orang yang rela untuk dipersatukan dan menyatu dengan tubuh Kristus lainnya. Ini adalah sebuah konsekuensi yang tidak bisa kita hindarkan. Ini adalah sesuatu yang harus kita jalankan, sesuatu yang harus kita lakukan. Berbuat baik pada sesama. Berbuat baik pada sesama dikatakan di sini adalah tidak jemu-jemu. Artinya jangan lalai. Sehingga perbuatan baik adalah sesuatu yang tidak boleh dilalaikan. Tidak boleh jemu-jemu untuk dilakukan. Nah, istilah jemu-jemu itu berarti kan kalau saudara tahu ya mesti laku ya. Mesti dilakukan. Tahu mesti dilakukan, harus lakukan. Kalau tahu harus dilakukan, nggak dilakukan, kan jadi salah. Nah, kalau lalai, kadang-kala dia lalai, lupa melakukan. Nah, istilah lupa melakukan saja pun sudah menjadi sebuah permasalahan. Sehingga istilah tidak jemu-jemu ini bukan sekedar nggak tahu, aduh capek, malas gitu. Bukan itu saja yang menjadi salah. Bahkan lupa, ya tanpa sengaja sebetulnya begitu. Itu pun menjadi sesuatu yang salah. Karena itu perlu satu sikap konsisten. Karena bagaimana mungkin engkau melupakan saudaramu kalau dia ada di dalam hatimu, di dalam batinmu, kan nggak mungkin sebetulnya. Nah, karena itu, kelalaian bisa muncul ketika kurangnya cinta kasih. Kelalaian bisa muncul ketika kurang kebersamaan di dalam kehidupan sebagai sesama anak-anak Tuhan. Karena itu berbuat baik kepada sesama. Didasarkan kepada perasaan cinta kasih yang terikat dan mengikat karena Kristus tadi. Menjadi sesuatu yang konsisten di dalam kehidupan. Yang terus-menerus dilakukan. Sehingga menjadi sesuatu yang tampak nyata, tampak jelas di dalam kehidupan orang-orang percaya. Berbuat baik kepada sesama. Itu perbuatan baik yang bersifat shalom. Ada satu tekanan yang menarik di sana. Istilah shalom seringkali kita pakai menjadi semacam terjemahan salam sejahtera. Saudara-saudara, salam sejahtera apa ini? Ini mempunyai satu kandungan, bukan sekedar salam sejahtera dalam pengertian seperti selamat siang atau selamat malam. Beda sekali. Kita harus memahami ketika kita mengucapkan shalom kepada orang lain, itu di dalam satu keutuhan. Sejahtera bagimu, lahir dan batin. Itu maksudnya. Nah, saudara tidak bisa mengatakan kepada seorang sejahtera ketika dalam kesucian lalu saudara tidak mau ambil bagian. Saudara nggak punya hak untuk mengatakan shalom. Nah, kadangkala istilah shalom itu menjadi sesuatu yang perlu ditempatkan pada tempat yang pas sehingga tidak menjadi sembarangan untuk diucapkan. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan itu? Shalom
Memang Anda sejahtera, tapi saudara lain sedang tidak. Shalom, tapi Anda tidak mau berbagi apa yang Anda miliki kepada orang lain yang membutuhkan, yang ada di situ pada saat itu, di dalam persekutuan dimanapun kita berada. Karena itu shalom seharusnya ketika diucapkan, mendorong dan mengingatkan kita kepada suatu sifat sejahtera yang lahir dan batin. Artinya berbuat baik kepada sesama itu harus berbuat baik kepada hal-hal yang lahiriah dan batinia. Artinya satu tindakan-tindakan yang bukan saja perkataan, tetapi juga satu tindakan-tindakan yang kalau perlu memberikan harta benda. Tetapi bukan saja kepada harta benda, tetapi mau berbagi rasa. Menangis bersama orang yang menangis, berbagi atau tertawa bersama orang yang tertawa. Sehingga kita betul-betul bersimpati dan berempati kepada saudara kita. Nah jadi, istilah berbuat baik kepada sesama, ini mempunyai satu tekanan-tekanan yang serius di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ini mempunyai satu kualitas yang luar biasa, saudaraku. Sesuatu yang kalau dikerjakan akan mendatangkan kesejahteraan, akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berbuat baik kepada sesama berarti merupakan satu pekerjaan menabur kalau memang saudara ingin menuai di dalam kehidupan. Tapi kalau Anda tidak ingin menuai, ya tidak apa-apa, ya jangan menabur. Tetapi orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, seorang yang menjadi Kristen, Yakobus berkata, pasti berbuat. Karena barang siapa beriman tetapi tidak berbuat, itu omong kosong. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Yakobus. Maka dia berkata, aku akan mengatakan padamu, inilah perbuatanku dari dari imanku. Nah jadi istilah pekerjaan menabur, jikalau ingin menuai, ini bukan membicarakan bahwa saudara menabur untuk nanti menuai di sorga. Bukan, ini bukan menyangkut keselamatan. Tetapi sesuatu dampak sosial akan terjadi di dalam kehidupan. Karena itu Yesus pernah mengatakan, perbuatlah apa yang orang lain ingin perbuat kepada dirimu. Ketika kita berbuat kebaikan, kebaikan akan datang di dalam kehidupan kita. Sehingga tabur tuai menjadi semacam satu siklus yang terus-menerus terjadi. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang menyenangkan. Penuh dengan kesukaan, kesenangan karena kita merasakan kebaikan. Karena apa? Karena kita melakukan kebaikan yang berbuah kepada kebaikan. Jikalau saudara ingin hidup di bawah pohon yang kita sebut misalnya pohon rindang kebaikan yang memberikan kenyamanan dan ketenangan hidup, maka saya harus berkata, Anda mesti berani menanamnya. Anda mesti berani memeliharanya. Baru Anda bisa menikmati nikmatnya hidup, nikmatnya istirahat di bawah pohon kebaikan yang sangat rindang. Nah karena itu, berbuat baik kepada sesama, di dalam konteks itulah yang kita pikirkan. Berbuat baik kepada sesama atau saudara seiman, ya, itu menjadi sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Nah ini yang harus kita lakukan betul-betul, sehingga betul-betul kita mampu mengekspresikan sebagai satu keluarga Tuhan. Karena itu orang-orang di Galatia diingatkan untuk memikirkan apa yang terjadi di Yerusalem sana. Orang-orang Galatia tidak boleh berdalih untuk mengatakan, kami lagi susah Soria, nggak bisa nolong. Saudara, orang-orang Makedonia adalah orang-orang yang luar biasa, yang pernah diangkat oleh Rasul Paulus untuk menyindir orang-orang di Korintus. Bagaimana orang-orang di Makedonia, di tengah-tengah kesulitan, kepahitan hidupnya, mereka menolong saudara-saudara di Yerusalem. Sampai Rasul Paulus saja ngomong, sudah jangan. Tetapi orang Makedonia bilang, tidak. Mengapa engkau menahan kami berbuat kebaikan? Paulus bilang, sudahlah, jangan dibebankan kepada kalian apa yang lebih dari kemampuan atau mempersulit kalian. Mereka bilang, tidak. Kami sangat bersuka cita. Sebuah iman yang sangat mengagumkan. Sampai Rasul Paulus memandang orang-orang Makedonia sebagai orang yang luar biasa di dalam keimanan. Itulah sesungguhnya berbuat baik, saudaraku. Sesuatu yang bahkan terus dilakukan ketika yang melakukan sendiri ada di tengah-tengah pojok kesulitan. Tetapi dia tidak berhenti dan dia coba terus melakukan apa yang bisa dilakukannya. Karena itu, berbuat baik bukan sekedar berkata baik atau memberi, ya, langsung selesai, melainkan rela terlibat dan terikat secara lahir dan batin sebagai satu keluarga Allah. Itulah tanggung jawab seorang Kristen kepada saudaranya seiman. Nah istilah yang kedua kemudian kita menemukan istilah itu kawan-kawan kita seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah istilah kawan-kawan kita seiman, terutama kepada seiman tadi, ini memberikan satu tekanan kata sebenarnya yang dipakai itu agak unik begitu ya. Jadi waktu dibilang memberi tolong sesama, sebenarnya itu lebih mengacu kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi spesifik, bukan sesama dalam pengertian yang general begitu. Nah, waktu muncul istilah kawan-kawan kita seiman, seakan-akan kan jadi sebuah perbandingan. Tetapi sebenarnya kawan-kawan kita seiman itu lebih mengacu kepada kebersamaan keberadaan. Ya. Jadi artinya kira-kira kalau dibaca secara bebas begini terjemahannya. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Gitu. Ya.
terutama mengacu kepada keterikatan atau kebersamaan kita. Iya, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima cinta kasih Tuhan. Itu loh istilahnya. Karena memang konteksnya pada waktu itu adalah mau coba menolong orang-orang Kristen di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan dan kepahitan. Sehingga dikatakan di situ, mari kita menolong mereka. Kawan-kawan kita seiman itu memberi satu lukisan, memberikan satu gambaran yang mengacu kepada kebersamaan keberadaan, yaitu kita sama-sama keberadaannya, yaitu sama-sama muridnya Tuhan Yesus. Maka bagaimana mungkin kita sebagai sama-sama murid Yesus yang letak atau tempatnya terpisah-pisah lalu mengatakan, ya enggak dong, beda RT atau beda RW atau beda negara atau beda tempatnya terlalu jauh. Gak bisa, saudara. Sehingga tidak ada satu batas yang bisa membatasi kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah dipersatukan. Tidak ada satu kondisi yang bisa memisahkan kita, karena kita memang satu di dalam kebersamaan keberadaan kita. Ini sebenarnya satu semangat yang luar biasa. Di dalam pondasi seperti itulah kebaikan itu dilakukan dan diwujudkan. Hanya saja sayang, sekarang orang terpilah dan terpisah-pisah, bahkan sebagai saudara seiman. Saya suka bilang satu guyon gini, saudara. Ada satu gereja A, satu jemaat ini orang datang. Orang ini datang memang mengalami kesulitan. Nah, langsung dia lapor, Pak, saya ini kesulitan. Pertanyaan pertama dari pengurus gereja adalah, Anda jemaat di sini bukan? Loh iya, Pak, saya kebaktian di sini. Mungkin Anda bertanya, kenapa majelisnya nanya? Ya biasalah, saudara. Yang susah-susah kan jarang dapat perhatian gitu ya. Jadi orang kurang hafal gitu lah. Yang orang hafal kan yang orang top-top saja. Nah, maka loloslah dia dari pengamatan. Oke, cek di administrasi. Ya, betul. Kenapa? Iya, Pak, saya perlu bantuan. Bapak saya sakit keras di rumah sakit. Harus segera. Kalau nggak dokter nggak mau tangani, kalau kami nggak bayar. Oh gitu. Baik. Tapi gereja punya peraturan. Ada tata tertibnya. Jadi, ya kamu tunggu dulu. Nah, saudara, permintaan itu berkisar 500 atau 750 ribu lah begitu. Anggap saja itu angkanya. Tetapi kan keputusan nggak bisa langsung diambil, tunggu rapat dulu. Maka pulanglah jemaat yang memohon bantuan ini di dalam kebingungannya, karena dia tak berhak dan merasa tak berdaya untuk memaksa. 2 minggu lagi nanti balik ya. Maka saudara, rapatlah dilakukan. Rapat bidang, sesudah terjadi perdebatan ketat, saling bertanya dan mengkoreksi siapa ini orang, disetujuilah. Oke, setuju. Tapi rapat harus disahkan dalam rapat pleno. Nah itu nanti 2-3 minggu lagi. Maka 2 minggu dari rapat bidang, kira-kira 2 minggu lagi, kemudian 3 minggu lagi ketemu, atau ringkas cerita 1 bulan lebih. Maka lahirlah putusan dari rapat pleno sah. Nah waktu rapat bidang, rapat pleno cukup banyak waktu yang dihabiskan, dan tentu juga biaya rapat kan ada, saudara. Maka keputusan itu pun salah. Oke. Dengan bangga majelis mulai memanggil dan menyuruh tata usaha memanggil orang itu. Orang itu dipanggil, saudara. Anda kan jemaat di sini ya. Gereja di sini cukup memikirkan jemaatnya. Permohonan yang Anda ajukan, gereja sudah menyetujuinya. Ini. Lalu dia menyodorkan amplop yang berisi uang sesuai kebutuhan yang diminta. Tapi dengan sopan, sang jemaat miskin ini menolak dan berkata, terima kasih, Pak. Kenapa? Apa yang nggak butuh? Bukan saya tidak butuh, tapi tidak lagi dibutuhkan uang ini. Saya bukan tidak butuh uang ini, tapi uang ini memang tidak lagi dibutuhkan. Loh maksudnya apa? Saya bukan tidak butuh uang, karena memang dia orang miskin, saudara. Tidak dibutuhkan lagi, kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal, kira-kira 2 minggu yang lalu. Persis ketika menunggu pengajuan rapat. Justru di gereja sedang dipikirkan orang ini akan didukung atau tidak. Kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya kebaikan kita di dalam konteks sebagai kawan-kawan seiman yang harusnya mengacu kepada kebersamaan keberadaan tidak terjadi lagi. Sehingga keberadaan si A dan keberadaan si B menjadi berbeda. Mungkin karena jabatan atau mungkin karena perekonomian. Tragedi, Anda katakan. Dan memang itulah realita kehidupan gereja di mana kita bergereja dan berjemaat, saudaraku. Karena itu rasanya tidaklah terlalu berlebihan kalau kita menyebut mari bertobat bersama-sama. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang aneh dan kelihatan munafik di dalam ibadah. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang punya kelas dan terpisah-pisah. Aneh, tapi nyata. Itulah orang Kristen dalam realita. Kawan-kawan kita seiman berarti mengacu kepada kebersamaan kepemilikan. Menarik sekali dalam Kisah Rasul pasal 2, 41-47, saudara melihat di sana. Jemaat mula-mula itu berkumpul. Kebersamaan kepemilikan begitu kuat sekali di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang kaya menjual harta bendanya supaya mereka-mereka yang miskin punya. Sehingga mereka bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Mengacu kepada kebersamaan kepemilikan, bukan untuk menciptakan kemalasan yang tidak bertanggung jawab, tentu saja tidak. Tapi sebagai wujud sebuah kepedulian yang sangat luar biasa.
Maka tidak ada rintangan batasan yang dapat memisahkan saudara-saudara seiman. Bahkan tidak di dalam harta benda dan tidak di dalam kepemilikan. Karena masing-masing orang sadar, dia hidup hanya merupakan saluran untuk saudara yang lainnya. Dia sadar bahwa salah satu panggilan di dalam tanggung jawabnya adalah berbagi diri kepada saudara-saudara yang tidak lagi mampu. Tentu tidak dengan gelap mata. Karena jangan lupa, yang tidak mampu banyak juga yang memanfaatkan ketidakmampuannya untuk mengambil keuntungan. Banyak juga orang yang tidak mampu, tetapi justru mengeksploitasi ketidakmampuannya. Ini perlu diberi pendidikan dan pelajaran. Tetapi menolong di sisi yang lain. Tidak boleh ditunda hanya karena dalih seperti itu. Memang kita perlu bijaksana, tapi tidak berarti bijaksana membuat kita tidak bertindak karena terlalu lama untuk rapat tadi. Rapat itu baik, organisasi itu baik, saudara, untuk kontrol supaya tidak tertipu. Tapi ada waktu di mana tindakan harus diambil secepatnya, bukan menunggu rapat. Bagaimana mungkin orang sudah sesak napas butuh biaya, sudah napas satu-satu Anda mesti rapat dulu untuk mengatakan tolong atau tidak tolong? Atau bagaimana mungkin ketika seorang ditolong dalam sakit penyakitnya, lalu gereja ribut soal proses administrasinya? Kenapa nggak izin? Kenapa nggak ini? Seringkali kepongahan banyak mewarnai para pengurus-pengurus gereja. Seakan-akan hidup umat hanyalah lembaran-lembaran dolar yang bisa dihitung dan harus memenuhi ketentuan administratif. Sekali lagi, jangan salah ngerti. Semua peraturan administratif penting, organisasi penting. Tapi nyawa manusia lebih penting. Maka, di dalam semangat kita sebagai seiman yang mengacu kepada kebersamaan kepemilikan, semua itu bisa dilewati dengan cara yang sopan dan hormat dan tertib. Tanpa saudara harus takut terjadi penipuan dan pengambilan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu. Ini juga berarti mengacu kepada kesatuan tubuh Kristus di dalam segala aspek kehidupan. Kita mengacu pada kebersamaan keberadaan, kita mengacu pada kebersamaan kepemilikan, kita mengacu kepada kesatuan tubuh Kristus di dalam segala aspek. Karena Tuhan berkata kita ini adalah anggota-anggota tubuh. Satu jadi mata, satu kaki, satu tangan dan seterusnya. Yang harus saling membantu dan menolong. Mata tidak boleh pongah hanya karena dia melihat. Karena tanpa kaki dia tidak dapat melangkah. Tapi kaki pun tidak boleh pongah dan berkata karena dialah semua melangkah. Karena sekalipun melangkah tidak akan bisa mengambil jikalau tidak ditolong oleh tangan. Tetapi tangan pun tidak boleh berkata aku yang mengambil. Karena apapun yang diambilnya tidak punya arti ketika tidak bisa dijelaskan. Jikalau tanpa pertolongan mulut dan seterusnya. Maka semua bagian tubuh menjadi suatu bagian yang sangat penting. Dan tidak ada yang tidak penting di dalam kebersamaannya. Itulah kawan seiman. Itulah sesama seiman. Itulah kehidupan tubuh Kristus yang sangat indah. Dan kita punya tanggung jawab untuk mewujudkannya, saudaraku. Kalau ada orang terlena dan tidak mau, biarlah dia dengan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara memang punya kesadaran, mari kita lakukan. Mari kita demonstrasikan. Ini demonstrasi penting yang tidak boleh ditunda. Atau kita pun rupanya sudah terkena virus yang sama. Terbenam dan hidup rutin sebagai orang Kristen. Kita terjebak pada perangkap-perangkap iklan-iklan rohani. Kita Kristen. Iklan inilah rohani. Pujian-pujian yang hebat. Iklan-iklan rohani. Pelayanan-pelayanan yang bombastis. Tetapi sebenarnya jauh dari kehidupan kenyataan. Dan jauh dari kenyataan kehidupan. Hidup yang nyata. Dan nyatanya hidup. Tidak mewarnai hari-hari kita. Karena ternyata kita belum menjadi milik saudara kita seiman. Saya suka mengatakan. Kita satu di dalam pujian. Kita seiman dalam pujian. Tapi dompet kita seringkali berbeda agama, saudaraku. Saya pikir kita perlu merenungkannya dengan serius. Untuk masuk dan bersama membangun tubuh Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu kerinduan saya. Saya percaya itu kerinduan Anda. Kalau begitu, kenapa kita tidak bergandengan tangan untuk bersama-sama sejenak dan untuk seterusnya melupakan kebanggaan dan kesombongan denominasi kosong tentang gereja. Tapi sekarang mari, kalau Anda jago, kita berlomba berbuat kasih. Kalau Anda jago, mari kita berlomba untuk menyenangkan saudara seiman kita. Kalau memang Anda jago, mari kita turun bersama-sama. Kami, saya dan rekan-rekan mengerjakan banyak hal dalam hal-hal sosial. Untuk saudara seiman dan juga yang tidak. Kami memikirkan bagaimana bisa memajukan mereka. Cukup menyita waktu dan akhirnya juga menyita biaya. Tetapi sejujurnya ada kepuasan. Yaitu kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk berkarya nyata. Mengekspresikan keseimanan dengan saudara yang lainnya. Biar ini kiranya boleh menggerakkan saudara dan saya. Karena kesempatan seperti ini tidak bisa kita ciptakan. Tapi Tuhan berikan. Karena itu isilah. Lakukanlah supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Amin.